Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Dalam rangka mengurangi emisi karbon pada industri perkapalan, Konrad Sibiat membuat kapal kontainer bertenaga LNG yang bernama Isabella. Kapal Isabella diluncurkan pada tahun 2015. Kapal kontainer Isabella merupakan kapal kontainer terbesar serta paling hemat energi di dunia pada saat itu. Sejak pertama kali diluncurkan, ketika bongkar muat, kapal ini membutuhkan sekitar 475.000 galon LNG. Pada waktu itu, proses pengisian bahan bakarnya hanya bisa melalui truk yang berada di pelabuhan. Namun, setelah dibuat bunker bark yang bernama Clint Jacksonville, kapal Isabella dapat melakukan bunkering dengan cara ship-to-ship transfer. Bunker bark tersebut dirancang agar dapat secara aman serta lebih fleksibel saat melakukan bunkering. Clint Jacksonville memiliki panjang 64 meter, lebarnya 14,6 meter, dan berkapasitas 2.200 meter kubik LNG. Karena tidak memiliki tenaga penggerak sendiri, dalam proses bunkering, bunker bark dibantu oleh tugboat untuk menuju kapal yang akan dilayani. Clint Jacksonville memiliki single tank yang dilengkapi dengan Mark III Flex Cargo Containment dan merupakan bunker bark pertama di dunia yang memiliki single tank LNG. Untuk tangkinya, terbuat dari atmosfer membran yang berfungsi untuk memaksimalkan penggunaan ruang di dalam bunker bark. Sistem membran ini merupakan yang pertama kali diterapkan pada bunker bark non-self-propelled di Amerika Serikat. Agar kapal bisa melakukan pengiriman dari satu wilayah ke wilayah lain, maka kapal memerlukan bahan bakar. Dalam istilah pelayaran, kegiatan pengisian bahan bakar dikenal dengan nama bunkering. Bunkering merupakan sebuah kegiatan pengisian bahan bakar yang dilakukan rutin sebelum kapal siap berlayar. Sedangkan bunker fuel adalah jenis bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kapal. Terdapat beberapa jenis bahan bakar, seperti heavy fuel oil, LNG, dan sebagainya. Biasanya, kapal yang melakukan bunkering, prosesnya dilakukan di pelabuhan. Dalam pelaksanaan bunkering, juga terdapat beberapa jenis, di antaranya adalah truck to ship. Pemindahan truk ke kapal adalah jenis bunkering yang paling sering dilakukan. Truk yang bermuatan bahan bakar akan dihubungkan ke kapal melalui selang fleksibel. Transfer truk ke kapal melibatkan sejumlah truk tangki yang bergerak keluar masuk untuk mengisi bahan bakar. Jenis bunkering lainnya adalah tipe transfer. Pengisian bahan bakar ini dapat dilakukan di sepanjang dermaga, kemudian saat berlabuh, maupun saat kapal berada di tengah laut. Jika bunkering dilakukan saat kapal di perairan terbuka, maka bunker fuel hanya disediakan oleh tongkang bunker. Kurang lebihnya, seperti pom bensin yang mengambang yang berada di samping kapal. Secara singkat, proses berikut adalah pengisian bahan bakar selain LNG. Pada awalnya, bunker bark akan mendekati kapal penerima bahan bakar. Setelah itu, tali tambat dari bunker bark akan diikat ke bollard kapal oleh para kru. Para kru kemudian akan menghubungkan selang dari bunker bark ke bunker manifold yang ada di kapal. Sebelum selang dipasang ke bunker manifold, terlebih dahulu akan dipasang adaptor serta fuel sampling flank. Di mana, fuel sampling flank berfungsi untuk pengambilan sampel bahan bakar saat proses pengisian bunker fuel ke tangki kapal. Setelah selang tersambung, selang kemudian diamankan dengan tali atau semacamnya. Kemudian, dilanjutkan dengan proses sounding. Sounding adalah proses pengukuran bahan bakar yang ada di dalam tangki. Hal ini berfungsi untuk mengecek jika ada perbedaan jumlah bahan bakar yang diterima dengan yang dipesan. Selama proses bunkering, sounding dilakukan secara berkala. Ketika tangki hampir penuh, frekuensi sounding akan lebih sering dilakukan. Selain itu, suhu bahan bakar juga selalu dipantau selama proses bunkering. Lama proses pengisian bahan bakar tergantung dari jumlah bahan bakar yang diisikan.
Jika bunker fuel yang diisikan sekitar 4.100 ton, maka waktu bunkering yang dibutuhkan bisa mencapai sekitar 1 jam. Setelah pengisian bahan bakar selesai, selang untuk pengisian bunker fuel akan dilepas dan dilanjutkan dengan pelepasan tali tambat. Beberapa keuntungan bunkering di tengah laut adalah kapal tidak harus mengalihkan jalur pelayaran, karena kapal menghabiskan banyak waktu jika memasuki pelabuhan hanya untuk keperluan bunkering saja. Kapal juga tidak memerlukan biaya pelabuhan jika melakukan bunkering di laut. Selain itu, juga dapat mengurangi kemacetan di pelabuhan. Jika beberapa kapal menginginkan bunker pada saat bersamaan, sedangkan pelabuhan tidak memiliki lokasi bunkering yang memadai, maka akan terjadi kemacetan. Karena memiliki beberapa kelebihan, perusahaan Nauticor yang berbasis di Jerman juga membuat LNG bunker supply vessel yang bernama Kairos. Nauticor merupakan perusahaan terdepan dan terkemuka di Eropa dalam penyediaan LNG untuk kapal-kapal bertenaga LNG. Setelah lebih dari 1 dekade melakukan pelayanan bunkering menggunakan truk, akhirnya Nauticor kemudian membuat kapal pasokan bunker LNG. LNG Bunker Supply Vessel Kairos pertama kali diluncurkan pada akhir 2018 dengan kapasitas 7.500 meter kubik LNG. Kairos juga merupakan LNG bunker vessel terbesar di dunia saat pertama kali diluncurkan. Kairos memiliki dual fuel engine, di mana LNG merupakan bahan bakar utamanya. Untuk spesifikasinya, bunker vessel LNG Kairos ini memiliki panjang 117 meter serta memiliki kecepatan maksimum hingga 12,5 knot. Kairos dilengkapi dengan azimut thruster serta dapat beroperasi untuk semua jenis kapal konsumen. Saat bunkering, kapal Kairos dapat bunkering hingga 12.250 meter kubik LNG per jam, sehingga membuatnya lebih efisien saat bunkering dibanding bunkering dengan sistem konvensional. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.